it's you I see. I put you first, that's all I need. A humble all I am. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semua pasti bersuka cita, semua pasti bergembira. Adik-adik, kita ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu kita, Kids for Christ. Sukacita ya, yuk. Sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa kita ngapain dulu ya? Kita mau berdoa dulu ya, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Adik-adik yang di rumah boleh tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami kembali boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami hari ini mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Hari ini kami mau mulai ibadah kami dengan penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Hai adik-adik, nah hari ini semua adik-adik pasti bersuka cita ya. Nah hari ini kenapa? Kakak pakai baju tuh berbunga-bunga, banyak bunga hari ini. Kenapa? Karena kita semua bersuka cita. Karena itu kita mau naikkan pujian ini ya adik-adik. Sungai sukacitamu. Semua yang di rumah boleh berdiri, boleh tepuk tangan, boleh bersuka cita bersama-sama. Ayo adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semuanya menari. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu semuanya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir semuanya. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hore! Yuk adik-adik, kita mau naikkan pujian lagi dengan sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Yuk adik-adik, semuanya yang hatinya penuh sukacita, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku. Yes, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita.
adalah susu kakak cici tata dalam hatiku. Yeay, dalam hatiku. Yeay, dalam hatiku adalah susu kakak cici tata dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi, adalah susu kakak cici tata dalam hatiku. Yes, dalam hatiku. Yes, dalam hatiku adalah susu kakak cici tata dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Yeay! Yuk adik-adik, tadi kita sudah nyanyikan pujian dengan sukacita. Saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita naikkan pujian ini dari awal adik-adik. Adik-adik semua sikap doa yang manis. Semuanya mau menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Karena setiap janji Tuhan pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia
semuanya adik-adik, kita mau bersatu dalam doa, kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau sukacitamu sudah ada dalam setiap hati kami hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih, kami punya Allah, kami punya Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat kepada kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, setiap kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak Kids for Christ, anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, udah siap ya kita dengerin firman Tuhan hari ini. Kita belajar, tadi Kak Lia udah ajak kita bersukacita ya. Kak Lia udah mengajak kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Iya, karena kita hari ini belajar ya, tema kita hari ini tentang apa? Bersukacitalah ya. Kita udah belajar tentang buah roh ya, minggu-minggu yang lalu ya. Kita udah belajar tentang kasih ya. Kita saat ini belajar tentang sukacita ya. Nah, adik-adik, di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ya, ayat yang keempat dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, ya, ditekankan di sini ya. Adik-adik, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus menulis bersukacitalah senantiasa ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah ya. Kemudian di 1 Tesalonika 5 ayat 16 juga Rasul Paulus juga mengingatkan kita ya, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah di dalam segala hal ya. Karena sukacita ya dan mengucap syukur itu tidak bisa dipisahkan ya, selalu beriringan ya. Kalau kita ada sukacita ya ada ucapan syukur, kita pasti bersukacita ya. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Kita tahu Rasul Paulus ya. Kalian pernah belajar kan ya tentang pertobatan Rasul Paulus ya. Dulunya dia jahat ya. Dia suka menganiaya jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dia aniaya ya. Kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Tuhan menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus ya ketika dia mau pergi ke Damsyik ya. Pasti adik-adik masih ingat ya kisah ini ya. Waktu dia mau pergi ke Damsyik, kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada Rasul Paulus ya. Akhirnya Rasul Paulus bertobat ya. Nah, setelah dia bertobat adik-adik ya, dia begitu gencar memberitakan firman Tuhan ya. Dia begitu bersemangat ya adik-adik ya untuk mengabarkan berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Dan apa yang dialami oleh Rasul Paulus ya, tidak mulus adik-adik ya. Dia banyak mengalami penolakan ya, banyak mengalami aniaya ya. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak mau percaya Yesus, banyak orang yang tidak mau menerima apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Paulus ya, bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan ya. Akhirnya apa adik-adik ya, Rasul Paulus banyak mengalami sengsara adik-adik ya. Dia sering dicambuk ya, dicambuk berapa kali? 39 kali mengalami cambukan. Dia keluar masuk penjara ya, dia di penjara ya, dibelenggu tangan dan kakinya ya. Kemudian dia pernah mengalami karam kapal ya, kapalnya terombang-ambing di laut ya. Adik-adik ya, kalau kita melihat Rasul Paulus banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Dia banyak mengalami tantangan, tetapi Rasul Paulus selalu mengatakan kepada kita bersukacitalah ya. Rasul Paulus selalu mendorong kita untuk selalu bersukacita ya, untuk selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Nah, adik-adik, sekarang kita juga melihat ya apa yang sedang terjadi saat ini ya. Banyak orang mengalami ketakutan ya, banyak karena apa? Ada pandemi yang belum kunjung selesai ya, ada pandemi yang wabah sakit penyakit yang di tengah-tengah kita ya. Banyak orang sakit ya, banyak orang yang mengalami, banyak orang yang kehilangan saudaranya, keluarganya ya. Pokoknya kita melihat hal-hal yang
sangat tidak baik ya adik-adik ya di sekeliling kita ya. Tetapi apa adik-adik ya, Tuhan mau kita selalu apa, tetap bersukacita ya, mengucap syukur ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan ya. Kalau di dalam Nehemia ya, Nehemia itu di dalam perjanjian lama ya, nanti ada yang dibaca di dalam kitab Nehemia ya, pasal yang ke 8 ya, ayat yang ke-11C dikatakan di sini bahwa sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatanku atau perlindunganku. Nah, ada kekuatan ketika kita bersukacita di dalam Tuhan ya. Mungkin kita bilang, Kak, itu kan ayatnya untuk orang dewasa ya. Kita kan masih anak-anak, kita kan masih anak kecil ya. Nah, adik-adik, tidak begitu ya, firman Tuhan itu untuk semua ya, untuk anak kecil, orang besar, tua, muda, semuanya harus menjadi apa? Pelaku firman ya, semua harus menjadi pelaku firman. Nah, terus prakteknya gimana, Kak? Kalau aku bersukacita ya, kalau aku mengucap syukur ya, adik-adik, saat ini mungkin kita tahu ya, orang tua kita sedang banyak mengalami pergumulan ya, mungkin banyak keluarga yang sedang berkesusahan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang hebat, kita harus apa? Kita harus bersikap manis di rumah ya. Misalnya nih, kalau kita rewel, misalnya nih, kalau kita suka rewel, kita suka merengek-rengek, nah itu berarti apa? Kita nggak ada sukacita ya kan? Kita nggak mengucap syukur ya. Mungkin kita minta dibelikan sesuatu atau menginginkan sesuatu ya, kita minta ini minta itu, mungkin orang tua kita belum bisa memberikan apa yang kita mau ya. Tetapi kita mau jadi anak-anak yang senantiasa taat ya. Kita nggak mau menambahi orang tua kita yang mungkin saat ini sedang banyak masalah ya. Apa yang diberikan oleh papa mama kita, misalnya apa yang dimasak oleh mama itu kita makan dengan ucapan syukur ya. Apa yang disediakan oleh orang tua kita itu kita makan dengan, kita nikmati dengan ucapan syukur ya. Mungkin kita pengen ini pengen itu, papa mama kita belum bisa membelikan ya, kita tidak boleh merengek-rengek ya, tidak boleh ngambek ya, tidak boleh bersungut-sungut, tetapi harus terus apa, tetap bersukacita ya. Kita mau jadi pelaku firman, kita mau terus bersukacita ya, karena sukacita itu adalah kekuatan kita. Karena Tuhan maunya kita selalu apa, bersukacita. Kita mau selalu, Tuhan mau selalu kita apa, mengucap syukur ya. Bisa ya adik-adik ya, kita praktekkan ya di dalam kehidupan kita ya. Jadi anak-anak yang manis ya, anak-anak yang selalu menyenangkan ya, yang selalu menjadi kebanggaan papa dan mama, anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Yuk kita mau berdoa ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami melihat Tuhan di sekeliling kami banyak yang mengalami ketakutan, banyak yang mengalami kesusahan, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu menolong kami dan menyertai kami. Mari ya Tuhan, Kau tolong kami untuk selalu bersukacita, untuk tetap mengucap syukur ya Tuhan, untuk tetap mengingat akan janji Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kami semua. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadi anak-anak yang manis ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, untuk menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan, supaya kami selalu bersukacita, kami selalu mengucap syukur ya Tuhan, dan kami selalu Tuhan belajar untuk menyenangkan hati papa, hati mama, terlebih hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, orang tua kami, dan teman-teman kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita setelah doa. Tuhan, kami mau berdoa untuk terima kasih untuk hari ini yang Kau sudah berikan lagi kepada kami. Kau sudah kita bisa kumpul dan beribadah lagi Tuhan Yesus seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga nama untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami tetap damai, rukun, tentram dan harmonis Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga damai bangsa dan negara ini supaya terhindar lagi Tuhan Yesus dari usir wabah ini dari
bangsa dan negara kami Tuhan, Mesir, Tuhan Yesus, supaya tidak ada di bangsa dan negara kami lagi. Dan juga jemaat Presiden kami Bapak Joko Widodo, namun supaya Presiden kami bisa tetap sehat selalu dan bisa memimpin bangsa ini dengan harmonis. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga jemaat gereja kami, gereja GPI Sadai, jemaat supaya gereja ini bisa tutup bungkus gereja ini supaya terhindar dari iblis setan maling yang mau masuk ke gereja ini Tuhan. Jemaat GPI Sadai, tutup bungkus dengan darahmu. Jemaat Ibu Gembala kami Tuhan, supaya Ibu Gembala kami tetap sehat-sehat selalu dan bisa memimpin gereja ini dengan baik. Dan juga jemaat Bu Sylvie supaya bisa memberi teladan yang baik Tuhan, dan juga jemaat supaya bisa terhindar juga dari wabah ini. Juga jemaat Engkau, dan mereka juga bisa tetap sehat selalu dan tidak bisa terkena dengan wabah ini. Dan juga jemaat GPIA sekolah minggu Tuhan, jemaat supaya sekolah minggu ini bisa jalan lancar dan tidak ada hambatan Tuhan Yesus di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Hai adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan ya. Siapa yang masih ingat? Oh benar, udah banyak yang ingat ya. Firman Tuhan hari ini tentang sukacita. Kayak pujian tadi kita udah sukacita, firmannya tentang sukacita. Kita harus memiliki sukacita. Nah hari ini kita ada ayat hafalan dari Kak Irma. Nah di bawah ini kita harus hafalin ya. Minggu depan pasti sudah hafal. Nah jangan lupa adik-adik hafalin ayat ini ya. Nah oke. Satu lagi adik-adik, hari-hari ini adik-adik udah bosen ya di rumah terus ya. Oh udah pengen main ke mall, udah pengen jalan-jalan sama teman-teman. Nah tapi ingat adik-adik tetap harus prokes ya. Jangan keluar rumah dulu, rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan ya nggak adik-adik ya. Padahal udah bosen ya, udah setahun setengah kita nggak kemana-mana ya. Tapi tetap ya adik-adik, semuanya harus jaga kesehatan supaya kita sehat. Supaya nanti kalau Tuhan izinkan kita bisa sekolah minggu bareng-bareng lagi. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. You're the only one that I